Dengan saya Catherine, puji syukur kita ada sebagaimana hari ini. Itu adalah kasih anugerah Tuhan semata. Women of Impact diadakan sebanyak 2 kali setiap bulannya, yaitu pada hari Selasa, minggu kedua dan minggu keempat. Saya menyambut para ladies yang baru bergabung di ibadah online service. Ibadah hari ini dilayani oleh Ibu Pendeta Indri Pardede dengan tema Power of Unity. Mari kita siapkan hati untuk memuji dan menyembah Tuhan. Haleluya, puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara. Di mana pun saat ini berada, saya percaya semua kita diberkati oleh Tuhan. Amin. Sebab itu mari bersyukur, nyanyikan tentang kebaikan Tuhan. Haleluya. Mari tepuk tangan sama-sama saudaraku. Terima kasih buat kebaikan-Mu dalam hidup kami ya Tuhan. Kami bersyukur kepadamu. Di hadapan kemegahan-Mu ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku, membawa hidupku. Ku teringat kasih setia-Mu di dalam setiap langkahku. Katakan, sungguh Engkau baik di dalam hidupku. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Katakan Engkau baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Mari bertepuk tangan sama-sama, katakan haleluya. Terima kasih buat kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Haleluya. Ini umat-Mu di gereja-Mu. Nyanyikan sama-sama yuk. Di hadapan kemegahan-Mu ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku, membawa hidupku. Ku teringat kasih setia-Mu di dalam setiap langkahku. Sungguh Engkau baik di dalam hidupku. Mari tepuk tangan sama-sama saudara. Ingat kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Ingat pertolongan-Nya. Haleluya. Ini pujian kami bagi-Mu ya Tuhan. Mari sama-sama katakan. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Kami lagi nyanyikan kebaikan Tuhan. Engkau baik, teramat baik. 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 Berikan sorak-sorai tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya, 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 haleluya. Oleh karena kebaikan-Mu sehingga kami ada sebagaimana kami ada, kami hidup hari ini Tuhan.
Terima kasih buat pertolongan Tuhan setiap waktu ada bagi kami. Terima kasih buat berkat-Mu selalu ada bagi kami ya Tuhan. Kau Bapa yang baik, tidak pernah terlambat menolong hidup kami. Bapa yang selalu ada bersama-sama dengan kami ya Tuhan. Di setiap musim hidup kami Engkau ada. Di tengah-tengah badai, di tengah-tengah goncangan, pergumulan, Tuhan Yesus, Kau Bapa yang baik, selalu ada bagi kami ya Tuhan. Sebab itu saat ini kami datang bersyukur, meninggikan, memuliakan nama-Mu. Dan kami tahu Tuhan hadir di rumah-rumah, Tuhan hadir di tempat kami menyembah. Lawatan-Mu terjadi, mujizat terjadi, kesembuhan terjadi. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami akan terus memuji menyembah-Mu. Haleluya. Bersamaku di setiap musim hidupku, tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersama-Mu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus yang selalu ada bagi kita. Tuhan, terima kasih. Engkau ada bersamaku Di setiap musim hidupku, tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Katakan kekuatan di jiwaku adalah bersama-Mu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Mari saudara yang di rumah-rumah angkat tanganmu di hadapan Tuhan, katakan saat ini, bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hati. Engkau Bapa yang baik yang selalu bertindak bagi kami ya Tuhan. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku.
kami. Mari biar musik saja menaikkan pujian ini. Kita berdoa sama-sama saudara. Bapak Ibu saudara yang di rumah-rumah saat ini, mari angkat penyembahan bagi Tuhan. Angkat ucapan syukur atas kebaikan Tuhan. Terima kasih buat pertolongan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih buat pertolongan-Mu tepat pada waktunya. Terima kasih Bapa. Oh, kami sembah Engkau, kami tinggikan Engkau ya Tuhan. Kami muliakan Engkau Yesus, sumber kekuatan dalam hidup kami, tempat perlindungan bagi gereja-Mu, sumber mujizat. Haleluya, haleluya. Kami muliakan, kami tinggikan Engkau Tuhan, kami masyurkan nama-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus, bersama-Mu Bapa kami lewati semuanya. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua. Perkenanan-Mu ya teguhkan hati. Mari bernyanyi dengan iman saat ini saudara, katakan Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar, melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar bagi kami Tuhan. Anugerah-Mu besar, melimpah bagiku. Mari sambil angkat kedua tangan sama-sama di hadapan Tuhan, katakan anugerah-Mu besar, melimpah bagiku. Kita berikan sorak-sorai tepuk tangan bagi Tuhan, saudara. Mari sembah Dia sekali lagi, sembah Dia. Katakan Engkau baik Tuhan, Engkau sungguh baik bagi kami. Oh Bapa yang baik, tidak pernah tinggalkan kami Tuhan. Selalu ada setiap musim hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Mari keluarga, lepas keluarga saat ini sembah Tuhan saudara. Sembah. Saya tahu saat ini Tuhan hadir di rumah-rumah. Hadirat Tuhan melawat kita saudara. Saya tahu saat ini yang lemah sedang diberikan kekuatan oleh Tuhan. Dan kita percaya saat ini yang sakit sedang disembuhkan oleh Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Oh, hati kami limpah dengan syukur buat setiap goncangan yang terjadi. Tuhan izinkan hari-hari ini Bapak, pribadi, keluarga, pekerjaan, bisnis kami, bahkan kota dan bangsa kami. Kami percaya kemuliaan Tuhan ada di tengah-tengah badai. Kemuliaan Tuhan ada di tengah-tengah goncangan. Terima kasih Bapak. Kau pertolongan bagi kami. Kau pengharapan bagi kami. Engkau kemenangan bagi kami yang percaya. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan saudara. Berikan sorak-sorai bagi Dia. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari angkat tangan sama-sama di hadapan Tuhan. Kemuliaan-Mu Tuhan pasti nyata di tengah badai. Kau pertolongan dan pengharapan, Tuhan kemenangan.
kemenanganku. Kau ada di tengah badai dan goncangan hari-hari ini. Saat ku berada di tengah gelombang, Kau ada di sana. Hadapi cobaan, lewati ujian, tangan-Mu melindungiku. Katakan kasih-Mu, kasih-Mu menguatkanku. Oh, kemuliaan-Mu Tuhan pasti nyata di tengah badai. Kau pertolongan dan pengharapan, Tuhan kemenanganku. Kemuliaan-Mu ya Tuhan, kemuliaan-Mu Tuhan pasti nyata di tengah badai. Kau pertolongan dan pengharapan, Tuhan kemenanganku. Kami angkat kedua tangan kami di hadapan-Mu, bernyanyi dengan iman, katakan kemuliaan-Mu Tuhan pasti nyata di tengah badai. Kau pertolongan dan pengharapan, Tuhan kemenanganku. Kemuliaan-Mu Tuhan pasti nyata di tengah badai. Kau pertolongan dan pengharapan, Tuhan kemenangan. Sekali lagi katakan kemuliaan-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu Tuhan pasti nyata di tengah badai. Dengan iman katakan Kau pertolongan dan pengharapan, Tuhan kemenangan. Katakan Tuhan kemenangan kami. Haleluya. Tuhan kemenanganku. Sekali lagi katakan Tuhan kemenanganku. Shalom semuanya, wanita-wanita dari GBI Tampak Siring. Saya percaya kalau kita ada sampai hari ini semua karena anugerah Tuhan ya. Bagaimana semuanya kaum wanita, sister-sister, sahabat-sahabatku, kita semua sehat sekali lagi because of His grace. Kita berdoa ya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allah kami, terima kasih Roh Kudus. Kami siap untuk mendengarkan apa yang menjadi pesan-Mu. Terima kasih untuk kebaikan-Mu, terima kasih untuk kasih setia-Mu, terima kasih untuk penyertaan-Mu, terima kasih untuk segala-galanya. Dan hari ini wanita-wanita GBI daripada Tampak Siring, kami siap untuk mendengar, kami siap untuk merenungkan, kami siap untuk meresponi, dan kami siap untuk melakukan apa yang menjadi pesan Tuhan. Dalam nama-Mu kami mengucap syukur, haleluya, amin. Wow, yes, luar biasa. Hari ini kalau kita ada semua anugerah Tuhan, dan temanya luar biasa. Temanya adalah apa? The power of unity in the family. Wow, betul. Memang ini adalah salah satu kerinduan daripada Tuhan. Yuk kita baca ya. Menurut kita sister-sister, apakah Tuhan Yesus itu pernah curhat?
Tuhan Yesus pernah curhat, Bu Indri. Kalau perempuan curhat, kalau wanita curhat wajar. Karena wanita satu hari ngomong 24.000 kata, betul? Kayak saya kalau nggak ngomong, nanti dalam tidur saya bisa ngomong. Intinya supaya bisa 24.000 kata. Tapi pertanyaan bukan kita yang curhat, tapi ternyata Yesus pun pernah curhat. Mana buktinya? Kita buka Matius 19 ayat 5 sampai dengan 6. Dan firman-Nya, ya, ini Yesus yang berkata, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Ini kata Tuhan Yesus. Karena itu, ini curhat Tuhan. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Ya, ini curhat Tuhan Yesus. Langsung Tuhan sampaikan 2000 tahun yang lalu kepada anak-anaknya, kepada murid-muridnya, dan hari ini juga kepada kita, ya. Nah, pertanyaan, Tuhan katakan, dia katakan, please, jangan sampai ada perceraian. Kenapa sampai Tuhan ngomong seperti ini? Kenapa Tuhan seperti curhat abis? Karena jawabannya sederhana, karena di akhir zaman ini Tuhan melihat kondisi keluarga Kristen, pernikahan Kristen, dia total berbeda dengan agendanya Tuhan. Makanya itu Tuhan bilang, please jangan sampai ada perceraian. Kalian sudah jadi satu, gak lagi dua, suami dan istri gak lagi dua, tapi satu. Makanya please jangan ada perceraian. Ini adalah curhat daripada Tuhan. Kenapa? Karena hari-hari ini Tuhan melihat ada banyak perselingkuhan dalam keluarga Kristen, dalam pernikahan Kristen, ada perceraian, ada KDRT, ya. Mungkin memang tidak bercerai, tapi sudah gak ada rasanya, gak ada kasih, hanya sekedar syarat. Yang penting, karena katanya gak boleh bercerai, ya it's okay lah Bu Indri. Yang penting pokoknya dia gua. Itu bukan konsep daripada kerajaan surga. Makanya Tuhan sangat sedih, ya. Ditegaskan lagi oleh Yesus. Yang kedua, Matius 18 ayat 18 sampai dengan 19. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang diikat di dunia akan terikat di surga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia akan dilepaskan di surga. Dan lagi kata Tuhan, aku berkata padamu, jika dua orang daripadamu di dunia sepakat meminta apapun juga, permintaan itu akan dikabulkan oleh Bapakku di surga. Lagi-lagi dikatakan oleh Tuhan, waktu ada kesatuan, waktu ada unity, dikatakan apa saja kau minta, apa saja kita minta, apa saja keluarga minta, apa saja pernikahan minta, Tuhan akan berikan sesuai dengan waktu Tuhan, dengan cara Tuhan. Ini bicara tentang terobosan. Ya, makanya Tuhan bilang, aduh please, kenapa sampai ada perceraian? Kenapa sekarang ada tawar? Kenapa gak ada kesatuan? Kenapa gak ada kerukunan? Padahal di balik semua itu ada perkara besar, ada terobosan dalam doa, ada terobosan dalam keluarga, ada terobosan dalam banyak hal, ya. Nah, selain itu Tuhan tekankan lagi apa? Apa yang kita ikat di dunia diikat di surga. Apa yang kita lepaskan di dunia dilepaskan di surga. Jadi ternyata sikap kita hari ini dalam keluarga menentukan apa yang akan Tuhan perhitungkan nanti di surga. Artinya Tuhan sangat serius. Satu lagi, Lukas 17 ayat 32. Ini betul-betul pesan Tuhan pada setiap kita hari ini. Ingatlah akan istri Lot, tidak main-main. Sampai dikatakan ingatlah akan istri Lot. Lukas 17 ayat 32. Ini peringatan buat kita kaum wanita. Apa yang mesti kita ingat? Ingat, akibat daripada istri Lot, dia berjalan bukan berlari. Dia tidak melihat ke depan tapi menoleh ke belakang. Apa yang menjadi bagiannya tidak dilakukannya. Akhirnya semuanya hancur. Yang ditolong semuanya hancur. Karena ingat, kita sebagai wanita itu jadi penolong. Waktu kita gak melakukan bagian kita sebagai penolong, keluarga semua hancur, pernikahan semua hancur. Mana buktinya? Buka Kejadian 19 ayat 30. Ini fakta. Makanya wanita, Tuhan ingatkan hari ini. Ingat akan istri Lot. Ingat kejadian tentang istri Lot. Kenapa? Kejadian 19 ayat 30. Pergilah Lot dan dari Zoar, dan ia menetap bersama-sama dengan kedua anaknya perempuan. Sesudah istrinya jadi tiang garam. Perhatikan. Sebab ia tidak berani tinggal di Zoar, maka diamlah ia dalam gua beserta kedua anaknya perempuan. Ayat 36 sampai 38. Lalu mengandunglah kedua anak Lot itu dari ayah mereka. Yang lebih tua melahirkan seorang anak laki-laki, yang lebih muda melahirkan seorang anak laki-laki, dan yang menamainya Moab. Dia bapa orang Moab yang sekarang. Yang lebih muda pun melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya Ben-Ami. Dia bapa Bani Amon yang sekarang. Tidak main-main dikatakan, dari keluarga yang harusnya sangat diberkati oleh Tuhan, tapi karena istri tidak berfungsi dengan benar, istri tidak melakukan bagiannya, dia tidak melakukan perintah Tuhan, akhirnya keluarganya hancur, anak-anak
anaknya hancur, suaminya hancur, rumah tangga hancur, dan keluarga Lot hilang dari kehidupan, dari kitab kehidupan. Ini tidak main-main, makanya hancur total, tidak ada yang tersisa. Jangan main-main dengan pesan Tuhan pada hari ini. Nah, pertanyaan, kenapa Yesus sangat curhat so deep, Bu Indri? Karena pernikahan, sister, perhatikan, pernikahan adalah konsep surga, inisiatif Bapa langsung. Ingat baik-baik, Tuhan sangat serius melihat kondisi manusia pertama saat itu. Karena waktu Tuhan ciptakan semuanya baik, ya, tapi Tuhan melihat ada satu yang kurang baik. Perhatikan Kejadian 2 ayat 18. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Ini langsung keputusan daripada Tuhan Allah oleh Bapa kita. Karena waktu dia lihat semuanya baik, tapi satu yang baik, waktu seorang laki-laki hanya seorang diri, tidak ada pendampingnya, maka Tuhan katakan, aku harus memilih pendamping, penolong bagi orang ini. Ayat 21 dan 23, perhatikan, Tuhan langsung inisiatif, Tuhan langsung bergerak. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk itu diambil Tuhan Allah dari manusia, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Perhatikan baik-baik, kita diambil dari rusuk pasangan kita, dari posisi di samping suami kita, karena rusuk posisinya di sebelah sini, betul? Bukan di kaki. Kalau kita diambil dari kaki, berarti kita siap untuk diinjak-injak, betul? Kalau kita diambil dari kepala, berarti kita siap untuk menguasai suami kita. No, dikatakan kita diambil dari rusuk untuk betul-betul menjadi pendamping, menjadi penolong bagi suami agar menjadi baik, agar menjadi sempurna. Ini fungsi daripada seorang wanita. Nah, perhatikan respon daripada pria waktu dia diberikan seorang wanita yang sepadan. Apa dia katakan? Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki. Waktu itu seorang pria meresponi pemberian Tuhan ini. Nah, ini rencana awal daripada Tuhan bagi manusia, memiliki keluarga, diberikan pendamping untuk penolong, menjadi satu dalam pernikahan supaya kita mengalami berkat Tuhan. Tapi fakta di lapangan Tuhan gak melihat seperti itu. Yesus gak melihat seperti itu. Terjadi seperti yang saya katakan tadi, perselingkuhan, perceraian, KDRT, sekedar hanya kewajiban, gak ada lagi anggur manis, gak ada lagi rasa, gak ada lagi kasih, ya. Bahkan yang melakukan ini siapa aktor dan artisnya? Orang-orang yang mengaku anak Tuhan, bahkan orang percaya, bahkan orang yang melayani Tuhan. Ini tragik, makanya Tuhan curhat, makanya Tuhan berdoa. Iblis, memang bukan iblis namanya. Kalau bukan dari pernikahan pertama, bayangkan dari pernikahan pertama dia langsung menciptakan api, panah api langsung kepada keluarga Adam dan Hawa. Karena dia tahu bahayanya kalau keluarga-keluarga ini, kalau pernikahan ini sesuai dengan maunya Tuhan, sesuai dengan konsep Tuhan, ini sangat-sangat berbahaya. Makanya apa yang terjadi? Kejadian 3 ayat 11 sampai dengan 12, firman-Nya kepada Adam dan Hawa waktu mereka makan buah terlarang. Siapa yang beritakan padamu bahwa engkau telanjang? Yang apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan? Ini pertanyaan yang sangat-sangat penuh dengan kasih daripada Tuhan. Bapa tahu kita salah, tapi Bapa gak pernah mau langsung menghukum kita. Dia minta pertanggungjawaban kita. Ini Allah kita yang luar biasa. Tapi perhatikan respon daripada manusia. Manusia itu menjawab, perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi buah itu kepadaku, maka aku makan. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Allah kepada perempuan. Masih Tuhan mencoba, Allah masih mencoba untuk meng-clearkan keluarga ini. Apa yang telah kau perbuat? Katanya pada perempuan. Jawab perempuan itu, ular itu yang peraya aku, maka aku makan. Jadi bukan salahku loh Tuhan, seperti itu. Sudah langsung ya, virus yang perpecahan ditanamkan langsung oleh si jahat. Karena jahat tahu, waktu ada kerukunan, waktu ada unity, waktu ada kebersamaan, waktu ada keromantisan, waktu ada kesatuan dalam keluarga, sangat-sangat berbahaya. Maka dia langsung masukkan virus yang namanya apa? Virus yang mulai ada virus perpecahan dalam keluarga ditanamkan. Tidak ada lagi kesehatian dalam pernikahan, saling curiga, saling menyalahkan, tidak ada saling respect, tidak ada saling trust, tidak ada saling support. Yang ada saling menjatuhkan, membela diri, merasa diri paling benar, tidak ada pengakuan yang tulus, tidak ada yang mau merendahkan hati, tidak ada yang mau jujur di hadapan Tuhan, dan akibatnya fatal. Ini yang dilakukan oleh si jahat kepada keluarga-keluarga Kristen. Makanya kita lihat sekarang, jangan main-main. Iblis itu si ular tua yang licik.
Dia tahu rumah tangga ini konsep Tuhan yang luar biasa. Semua akan sempurna kalau keluarga-keluarga Kristen ini menjadi keluarga-keluarga yang sesuai dengan konsep Tuhan. Makanya dia masukkan pertama kali adalah virus perpecahan dalam keluarga melalui keluarga Adam dan Hawa. Dan akibatnya fatal. Perhatikan. Yang pertama, ada 3 akibat yang fatal waktu keluarga mulai terjadi perpecahan. Tidak ada kesatuan. Kejadian 3:19. Dengan berpeluh engkau akan mencari makanan sampai engkau kembali lagi ke tanah, karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Ekonomi kita akan digoncangkan. Waktu rumah tangga tidak sehati, yang pertama, iblis akan mulai goncang ekonominya. Kenapa? Karena biar bagaimanapun kita butuh untuk mendidik anak-anak kita, untuk membiayai kehidupan kita, untuk memelihara kehidupan kita. Makanya ekonominya digoncang. Dikatakan dengan berpeluh engkau akan mencari makan. Mulai sulit untuk mencari makan, ya. Jadi tidak main-main. Ketidaksehatian dalam hubungan suami istri mendatangkan kehancuran dalam ekonomi kita, dalam bisnis kita, dalam usaha kita, dalam karir kita. Dan kita lihat dampak ini sekarang banyak terjadi dalam keluarga-keluarga Kristen, ya. Keluarga Kristen, pada rencana Tuhan bagi keluarga Kristen tuh gak main-main. Bukan hanya sekedar pernikahan, tapi ada rencana besar dalam ekonomi kita, dalam keuangan kita. Itu rencana besar Tuhan waktu keluarga kesatuan. Mana buktinya? Matius 24 ayat 46-47. Perhatikan rencana Tuhan buat keluarga-keluarga yang unity. Berbahagialah hamba yang didapati Tuhan yang melakukan tugasnya itu. Waktu keluarga rukun, pasti dia juga bisa bekerja, berusaha, berbisnis juga dengan baik. Dan perhatikan, aku berkata kepadamu, kata Yesus, sesungguhnya tuannya akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Tidak main-main, ya. Ini unek-unek Tuhan berikutnya, ya. Harusnya keluarga ekonomi Kristen itu baik, bahkan bukan hanya baik, di atas rata-rata. Karena Tuhan mau jadikan kita pengawas segala miliknya. Artinya apa? Diberikan kepercayaan yang luar biasa, menjadi komisaris besar kerajaan surga. Bayangkan, bukan komisaris PLN, bukan komisaris Pertamina, tapi komisaris kerajaan surga. Ini gaji yang besar, dividen yang besar, share yang besar. Intinya sangat-sangat luar biasa. Tapi gara-gara tidak ada kesatuan, semuanya pupus. Sayang sekali. Makanya jangan main-main. Jangan main-main waktu kita tidak menjaga kerukunan dalam keluarga. Nah, yang kedua, bukan hanya sampai di sana. Buka Kejadian 4 ayat 8. Ekonomi akan mulai digoncangkan. Betul, yang tadinya baik semuanya mulai tergoncang. Karena apa? Karena tidak ada kesatian, membuat peluang bagi si iblis untuk menggoncangkan ekonomi kita. Dan Tuhan izinkan digoncangkan. Karena tidak lagi ada proteksi daripada Tuhan. Karena kita tidak ikut dalam konsep daripada Tuhan. Masalah pernikahan. Yang kedua, Kejadian 4 ayat 8. Kata Kain kepada Habel. Perhatikan adiknya. Bayangkan, ini keturunan pertama daripada keluarga pertama, Adam dan Hawa, Kain dan Habel. Marilah kita pergi ke padang. Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel adiknya, lalu membunuh dia. Ternyata anak yang menjadi korban, bahkan sampai fatal akibatnya. Dan sekarang kita lihat akibat rumah tangga, akibat pernikahan yang hancur. Anak-anak menjadi korban broken home, menjadi anak-anak pemakai narkoba, free sex, apapun semuanya, karena dimulai dari atasnya. Waktu suami dan istri tidak sehati lagi, akan terjadi hal-hal yang tidak baik pada anak-anaknya, dan terjadi kepada Kain dan Habel. Nah, makanya dikatakan pernikahan tidak lagi sehati, keluarga diporak-porandakan, bukan lagi konsep Tuhan, ya. Padahal coba perhatikan, kalau kita betul-betul menjaga kerukunan, ini konsep Tuhan bagi keturunan kita. Buka Mazmur 25 ayat 13. Orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan, dan anak cucunya akan mewarisi bumi. Tidak main-main. Masa depan anak-anak kita terjamin, bukan karena dia sekolah tinggi saja, bukan karena dia pintar saja, bukan karena dapat warisan saja, tapi waktu kita melakukan bagian kita, ada keluarga yang unity, yang sehati, maka dikatakan warisannya adalah anak-anak cucu yang akan dapat luar biasa. Ini jaminan daripada Tuhan. Satu lagi, Mazmur 112 ayat 1 dan 2. Haleluya. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, keluarga yang unity, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Waktu kita lakukan bagian kita sebagai istri, sebagai suami, sebagai pasangan, perhatikan anak-anak cucunya akan perkasa di bumi. Angkatan orang benar akan diberkati. Wow, makanya Tuhan sangat sedih. Anakku, please lah, untuk suami-suami, untuk istri-istri, khususnya istri pada hari ini, please lah, perhatikan itu apa yang terjadi dengan istri lo, supaya tidak terjadi dalam kehidupan kita. Dikatakan, karena kalau kita hidup dalam konsep Tuhan, dikatakan apa yang terjadi, anak-anak kita akan Tuhan pelihara, mewariskan bumi, dan dikatakan akan diberkati dan akan perkasa di bumi.
Wow, apalagi yang kita harapkan sebagai seorang mama. Sebagai seorang mama pasti kita pengen anak-anak kita luar biasa. Tuhan sudah siapkan. Yang kedua tadi dikatakan adalah apa? Ekonominya. Kita, suami kita, pasangan kita, keluarga kita menjadi komisaris kerajaan surga. Bayangkan, bukan komisaris BUMN yang terbatas, tapi komisaris kerajaan surga. Dijadikan pengawas seluruh milik Tuhan. Itu dividennya tidak main-main. Itu dia punya gaji komisaris tidak main-main. Intinya berkat Tuhan yang luar biasa. Satu lagi, Kejadian 3 ayat 23 sampai 24. Lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden supaya ia memusahkan tanah dari mana ia diambil. Ia menghalau manusia, dan di sebelah timur Taman Eden di tempatnya lah beberapa keruk dengan pedang yang menyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. Suasana Eden, suasana surgawi gak lagi bisa kita rasakan. Ya semua sudah keluar dari kehidupan kita karena kita keluar dari agenda Tuhan. Makanya gak ada lagi damai sejahtera dalam rumah tangga, gak ada sukacita, gak ada ketenangan, gak ada kelegaan. Ini menjadi langka dalam keluarga kita. Rumah boleh mungkin besar, tapi sudah gak ada damai sejahtera, sukacita, gak ada kelegaan, gak ada ketenangan. Karena ketenangan, kelegaan hanya kita dapat waktu kita dalam konsep Tuhan, waktu kita masih ada di Taman Eden. Tapi kita sudah diusir oleh Tuhan, tidak main-main. Makanya dikatakan, coba, padahal ayat ini harusnya bisa kita rasakan dalam pernikahan. Ini ayat harus kita rasakan dalam pernikahan. Makanya Tuhan sangat sedih, kecewa. Yesus sangat sedih. Matius 6 ayat 9 sampai dengan 10. Karena itu berdoalah demikian. Ini doa Bapa kami yang diajarkan Yesus. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Dikatakan datanglah kerajaanmu. Kita bisa merasakan kerajaan surga, suasana kerajaan surga di dunia, di mana dalam keluarga kita. Karena ada damai sejahtera, ada sukacita, ada kelegaan, ada ketenangan waktu kita ada masih dalam Eden. Tapi kita yang membuat kita terusir dari Taman Eden. Jadi semua buyar karena ada celah iblis masuk ketika pernikahan itu tidak lagi sehati. Nah, ini peringatan bagi kita kaum wanita. Bagaimana dengan keadaan pernikahan kita, hubungan kita dengan pasangan kita, hubungan kita dengan anak keturunan kita. Karena efek negatif tadi akan memasuki kehidupan kita. Iblis sangat suka waktu keluarga Kristen mengalami perpecahan. Karena ada 3 hal yang pasti akan hilang dari milik kita. Pertama, tidak ada lagi kuasa doa. Gak ada lagi kuasa doa. Kita mau berdoa pun sehari semalam sampai ikut doa puasa, kalau tidak ada kesehatian dalam suami istri, itu tidak ada power sama sekali. Makanya iblis hanya begini, dia tepuk tangan, lu gak akan dapat apa-apa. Karena Tuhan katakan waktu 2 orang sepakat, apa saja kau minta Tuhan akan berikan. No power of praying. Itu yang pertama yang hilang dari hidup kita. Yang kedua, no blessing. Karena Tuhan janjikan waktu keluarga rukun, maka Tuhan perintahkan berkat selama-lamanya. Tidak ada blessing. Anak-anak kita pun tidak akan mewariskan bumi lagi. Yang ketiga yang paling menyedihkan adalah tidak ada kesaksian kita lagi. Karena terus terang kesaksian kita tentang keluarga yang harmonis, keluarga yang sehati, keluarga yang dalam Taman Eden, keluarga yang menikmati kebaikan Tuhan, itu lebih daripada khotbah di panggung. Ya, tidak ada yang salah dengan khotbah, tapi perhatikan, waktu kita bisa memiliki keluarga yang sehati, ini adalah penginjilan yang paling efektif yang akan bisa menyelamatkan banyak keluarga lain. Karena mereka bisa melihat, kok beda dalam keadaan seperti ini, kok bisa tetap rukun, kok beda dalam keadaan seperti ini tetap bisa saling menghargai, kok beda mereka bisa tetap menjadi berkat, kok beda usahanya diberkati luar biasa, kok beda ada damai sejahtera dalam keluarga ini, kok beda masuk rumahnya. Orang bisa melihat itu semuanya. Nah, pertanyaan hari ini adalah apa yang harus kita lakukan, Bu Indri? Kalau tadi semua kita sudah dengar rencana Tuhan, tapi efeknya ternyata akibat daripada iblis masuk, dan akibatnya kepada kita apa yang terjadi. Nah, apa yang saya lakukan, Bu Indri? Apa hanya menyesali nasib? No. Di dalam Tuhan gak ada istilah menyesali dan diam tersungkur dengan tidak berbuat apa-apa. Ini pesan Tuhan pada setiap kita. Yesaya 33 ayat 10. Ini pesan Tuhan kepada wanita-wanita Allah saat ini yang mungkin kita mengalami apapun yang tidak baik hari ini, Tuhan mau ubahkan. Yesaya 33 ayat 10 dikatakan, sekarang aku akan bangkit, firman Tuhan. Sekarang aku akan bangkit berdiri. Sekarang aku akan berdiri tegak. Ini pesan Tuhan pada kita. Bangkit, berdiri dan berdiri tegak. Selama ini kalau kita terlalu menikmati tilam kelemahan kita, ya, tilam kelemahan, ya, tilam mengasihani diri sendiri, tilam merasa tidak berdaya mengubah kehidupan rumah tangga kita, tilam merasa sudah nggak mungkin Bu Indri diubahkan, ya, karena terus terang intinya skenario iblis adalah terus mengintimidasi kita dengan berkata tidak mungkin, sudah terlambat, gak ada cara lain, sudah
habis semua kepengharapanmu. Itu semua adalah intrik-intrik daripada si jahat ya. Nah, tapi hari ini Tuhan mau kasih tahu ya. Hari ini responi perintah Tuhan tadi tentang kita supaya berdiri tegak. Responi hari ini seperti yang pernah terjadi pada si lumpuh 2000 tahun yang lalu di Bethesda. Coba kita lihat, ini kita mau sejarah terulang kembali, betul? Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang sama. Kalau Tuhan pernah memberikan kesembuhan kepada si lumpuh 2000 tahun yang lalu dengan 38 tahun lumpuh, hari ini pun kalau kita pernah lumpuh dalam rumah tangga kita dan sedang lumpuh dan mungkin arah kepada lumpuh, Tuhan memberikan solusi. Apa solusi daripada Tuhan? Yohanes 5 ayat 9 sampai Yohanes 5 ayat 5 sampai dengan 9. Perhatikan baik-baik. Minta pertolongan Roh Kudus agar kita bisa melakukan. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Kita mungkin mewakili si lumpuh ini. Ya, si lumpuh ini mungkin mewakili kehidupan kita. Bukan secara fisik kita lumpuh, tapi dalam keluarga kita sudah lumpuh, diambang kelumpuhan, atau mungkin sudah lumpuh bertahun-tahun ya. Tidak ada kesatuan, tidak ada kerukunan, tidak ada keharmonisan. Intinya lumpuh. Nah, ayat ke-6 perhatikan, ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia padanya, maukah engkau sembuh? Hari ini juga engkau mendengar pada hari ini Tuhan berkata hal yang sama. Tuhan melihat kita, melihat keadaan keluarga kita yang mungkin tidak lagi mengalami keharmonisan, tidak ada unity. Tuhan katakan, anakku, wanita-wanita Allahku, maukah engkau sembuh? Wow, ada pengharapan yang ditawarkan Yesus dah hari ini. Maukah kita dipulihkan? Maukah keluarga kita dipulihkan? Maukah rumah tangga kita dipulihkan? Mau nggak pernikahan kita dipulihkan? Tuhan sangat peka, Tuhan sangat peduli. Itulah yang membuat kita berkata, Tuhanku memang Allah yang hidup. Dia bukan Allah yang mati. Dia tahu persis apa yang dialami oleh anak-anak Tuhan. Nah, perhatikan ayat ke-7. Jawab orang sakit itu padanya, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam apabila airnya mulai goncang. Sementara aku menuju ke kolam, orang lain sudah turun dari aku. Stop bereaksi seperti ini. Ini pola pikir yang lama yang harus kita hancurkan. Perhatikan, ini pola pikir lama yang sudah dirusak iblis tadi. Saling menyalahkan, ya, mengasihani diri sendiri, ya, merasa tidak mendapat perhatian, tidak mendapat keadilan, diperlakukan semena-mena, tidak dianggap. Please stop drama queen. Kalau engkau masih seperti ini dengan saya, kita tidak akan pernah mengalami pemulihan. Ya, ini adalah kata-kata lama, jangan terulang lagi. Please lah, stop untuk mengasihani diri sendiri. Nah, perhatikan ayat 8. Ya, perhatikan ayat 8. Kalau kita mau untuk kita pulih, perhatikan ayat ini. Kata Yesus padanya, Tuhan tidak terusik dengan apapun omongan daripada si lumpuh ini. Tuhan gak bilang, oh ya kasihan, oh kenapa ya kok tega ya. No, Tuhan kita bukan Allah yang seperti itu. Dia Allah yang straight to the point untuk memberikan solusi pada kita. Ini solusi bagi setiap kita wanita-wanita. Kata Yesus kepadanya, hari ini kata Yesus kepada kita, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Cukup fokus pada perintah Tuhan. Bangun, angkat tilam, berjalan, move on. Tutup buku yang lama, buka halaman yang baru. Kata Yesus, kalau Yesus berkata berjalan, it means Tuhan sudah menyediakan sama kita hal-hal yang luar biasa di depan sana. Karena Tuhan bilang berjalan, bukan Tuhan bilang mundur, artinya berjalan ke depan. Karena di depan sudah Tuhan siapkan hal-hal yang luar biasa. Apa itu? Buka Matius 22 ayat 4. Ia menyuruh pula hamba-hambanya, pesannya, katakan kepada orang-orang yang diundang. Hari ini kita menjadi orang-orang, menjadi wanita-wanita Allah yang diundang. Perhatikan, katakan kepada orang-orang yang diundang, sesungguhnya hidangan telah kusediakan. Lembu-lembu jantan dan ternak-ternak piaraanku telah disembelih. Semuanya telah tersedia, datanglah ke perjamuan kawin ini. Mari hari ini kita katakan, aku mau Tuhan. Aku mau Tuhan untuk maju, untuk bergerak, untuk berjalan. Tinggalkan, angkat tilam kita itu, singkirkan dari kehidupan kita. Apa yang harus saya singkirkan? Tilam itu berbicara tentang mengasihani diri sendiri. Selama ini hanya cuma terpuruk tidur saja, mengasihani diri sendiri, merasa tidak berdaya. Please stop mengasihani diri sendiri. Tidak lagi menuntut ini dan itu. Belajar bersyukurin apapun keberadaan kita. Terima pasangan kita apa adanya. Support, kasihi dia, hormati dia sebagai imam dalam kepala. Dan kepala, jangan pernah berhenti mendoakan dia untuk semakin mencintai Tuhan. Jadi jangan doakan dia supaya Tuhan, supaya dia sayang sama saya. No, tapi Tuhan supaya dia cinta engkau Tuhan. Tetap
anak, doakan dia. Jangan batasi berbuat baik ya. Jangan batasi pengampunan, jangan batasi memberi kesempatan. Karena semua orang pasti ada sisi baiknya. Sejelek-jeleknya suami kita, pasangan kita, pasti ada kebaikannya. Jangan hanya fokus pada kelemahannya. Stop merasa diri paling benar, yang lain semua salah. Tingkatkan hubungan kita dengan Tuhan. Ini kata kuncinya. Karena waktu kita punya hubungan dekat dengan Tuhan, waktu kita menjadi pelaku firman-Nya, kita mendapatkan sumber langsung dari Dia untuk memiliki kekuatan supaya kita bisa bangun, bisa berdiri, bisa angkat tilam dan singkirkan semuanya itu, dan berjalan untuk menikmati semua yang sudah Tuhan sediakan. Jadi hari ini pesan Tuhan pada setiap kita, ayo wanita-wanita Allah daripada GBI Tampak Siring, Tuhan masih berikan kesempatan. Hari ini kita masih hidup, artinya Tuhan juga mau menawarkan undangan yang sama. Ayo, keputusan ada di tangan kita, karena Tuhan tidak pernah merencanakan untuk keluarga yang tidak bahagia. Semua rencana Tuhan bagi kita untuk menikmati kerajaan surga dalam keluarga kita, bukan hanya nanti saja. Tuhan berkati. Kita berdoa ya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allah kami, terima kasih Roh Kudus. Kalau hari ini kami sudah mendengarkan pesan-Mu Bapak, Engkau curhat Bapak tentang masalah keluarga Kristen di akhir zaman ini, kami mau meresponi Bapak, untuk kami belajar Bapak meresponi, berdiri dan berdiri tegak, dan kami mau Bapak untuk mengalami pemulihan. Mampukan kami Roh Kudus, karena kami tahu dengan pertolongan-Mu kami pasti bisa mendapatkan kembali keluarga yang harmonis, keluarga yang unity, keluarga yang menikmati berkat Tuhan. Terpujilah Engkau, berkati sekali lagi untuk anak-anak-Mu Bapak di GBI Tampak Siring, wanita-wanita Allah yang luar biasa, melalui hidup mereka, melalui keluarga mereka, melalui anak-anak, melalui pasangan, melalui apapun yang mereka lakukan, mereka berfungsi dengan benar, mereka melakukan bagian dengan benar, sehingga kami bisa terluput dari hal-hal yang tidak baik. Iblis dengan segala panahnya tidak lagi berhak masuk dalam kehidupan keluarga kami. Haleluya Tuhan Yesus, amin. Tuhan memberkati. Shalom. Terima kasih Ibu Pendeta Indri Pardede, firman-Nya sangat memberkati kami semua, agar kita menjadi wanita-wanitanya Allah yang berdiri tegak meresponi firman Tuhan, yaitu dengan cara